Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 430, Kenshin, yang menghindar dari para wartawan. Saat konferensi pers di kantor polisi, Kenshin pun tak mengetahui kalau dirinya tak sengaja tersorot oleh kamera sampai masuk ke TV, hingga Sirena, pemilik Lamborghini, sempat melihatnya. Jadi terkaget dirinya. Oleh karena hal itu, Sirena yang di kamarnya, tangannya yang memegang handphone, secara spontan saja langsung menelpon ke nomornya Kenshin. Telepon pun tersambung, sedang handphonenya Kenshin lagi di bawah Kaori, berada di dalam tasnya. Kaori pun berjalan, tak mendengar suara panggilan yang berdering itu. Apalagi saat ini, suasananya masih ramai. Banyak jurnalis televisi yang mencari berita. Jadinya suara handphone itu tak diketahui olehnya. Kemudian Kenshin yang di luar langsung dilihat oleh Kaori. Kaori pun mendekati. Kenshin terkaget jadinya. Istrinya ada di sini. Kenshin pun bicara, "Kaori, kamu kok kesini malam-malam begini? Sama siapa kamu?" Kaori menjawabnya, "Nggak kesini gimana? Kamu aja di kantor polisi. Kan aku khawatir, masa aku di rumah aja? Aku kesini ya sendirian." Kenshin pun bilang, "Lain kali jangan diulangi Kaori. Malam-malam jangan keluar sendiri. Berbahaya tahu." Kenshin lalu melanjutkan bicara, "Oh ya Kaori, berarti kamu sekarang sudah nggak marah lagi. Kok menjemput aku segala, padahal tadi pagi sempat nggak peduli." Kaori menjawabnya, "Habis itu kamu katanya cari kopi. Bilangnya sebentar saja, tapi dari pagi sampai malam begini, kamu nggak pulang-pulang. Nggak ada kabarnya, nggak bawa dompet dan handphone pula. Nggak khawatir gimana ayah dan mama sampai bertanya, kamu mau ya aku dimarahi?" Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, maafin aku ya, soalnya tadi ada hal yang penting." "Oh ya, mana nih handphoneku? Kamu bawa nggak?" Kaori menyahut, "Iya nih, aku membawanya." Kaori pun mengambilnya dari balik tasnya. Di saat itu juga, handphonenya Kenshin berdering. Kaori pun melihatnya. Segera ia bilang, "Ini saya Mas Iwan telepon." Aduh, beruntung sekali bukan Rena yang menelpon. Kalau nggak kan nanti bisa ribet lagi. Dan Kenshin menjawabnya, "Iwan pun demikian." Setelah itu, Kenshin pulang bersama Kaori. Begitu pula ayahnya, dan juga yang lainnya. Singkat cerita, pagi pun datang. Kenshin kini melihat di meja yang biasanya ada kopi dan roti yang tersedia. Kenshin meminumnya. Kaori menghampiri. Kemudian Kaori bertanya, "Gimana, enak nggak saya rasanya? Aku beli semalam di minimarket." Kenshin menyahutnya, "Kalau kamu yang bikin, ya pasti enak lah Kaori. Apalagi istri yang buat, masa dibilang nggak enak?" Kaori menjawab, "Makasih ya Say. Kamu emang suami yang baik. Pengertian sekali. Oh ya, aku kemarin itu nggak cemburu. Nggak marah pula sama kamu. Ataupun sama Mbak Rena." Kenshin pun menyahut, "Nggak marah tapi cemberut ya. Nggak cemburu tapi nggak mau bikinin aku kopi. Sini aku beri hukuman." Kenshin memeluk Kaori. Segera dicium rambut istrinya, sembari membisikkan kata, "Kaori, entar sore kita ke London. Apa kamu mau?" Kaori langsung menjawab, "Apa say kamu bilang barusan? Beneran itu ya? Kamu bilang mengajakku ke London sore ini juga? Kok mendadak gini ya?" Kaori terkejut sekali. Kenshin membalasnya, "Iya Kaori, beneran. Apa kamu mau?" Kaori pun tersenyum-senyum. Kemudian ia bicara, "Ya mau-maulah aku. Emang siapa sih yang menolak? Janji ya nanti. Jangan ditunda lagi. Awas nih kalau seperti kemarin. Aku bisa marah beneran." Kenshin pun menjawabnya, "Iya Kaori, aku janji. Sore entar kita berangkat." Kenshin masih memeluk istrinya, sampai orang yang di dalam rumah, yang tak lain ayah dan mamanya Kaori, mereka pun melihatnya, termasuk bibi dan pembantu rumah yang lainnya. Yang melihat juga, mereka pun sampai merasa sedang melihat tayangan TV, pemuda-pemudi yang lagi pacaran. Kaori pun lalu merasa, sampai ia bilang,
Sepertinya, kita diperhatikan ini. Itu lihat Pak Security, dan Bibi Ina, yang bersihin samping halaman. Dari tadi melihat kita. Kenshin pun bicara. Oh iya juga Kaori. Aku baru sadar ini. Kalau gitu kita jalan-jalan yuk di luar. Sambil cari makanan. Kaori menjawabnya. Iya deh siapa yang takut. Kalau gitu aku ganti dulu ya. Dan pasangan yang baru menikah itu. Akhirnya keluar rumah. Untuk mencari suasana. Sambil bicara empat mata. Sekalian menikmati pagi. Di lain tempat. Si Iwan. Yang hendak berangkat kerja. Ia ditelepon temannya. Temannya itu mengabarkan. Halo Wan Iwan. Lu di mana Wan saat ini? Iwan menjawabnya. Oh ini Gus Agus. Aku mau berangkat kerja Gus. Emang ada apa Gus lu telepon pagi-pagi? Temannya pun menjawab. Ya ini Wan sama seperti semalam. Orang kaya itu tak terima Wan. Pakai mengancam-ngancam. Coba lu lihat di berita. Buka handphonemu Wan. Ketik minimarket Pagesangan. Iwan pun menjawab. Baik Gus tak buka dulu handphoneku. Setelah Iwan membuka dan melihatnya. Iwan pun bicara pada temannya. Wah ternyata kejadian kemarin. Banyak jadi pembicaraan orang Gus. Kok bisa viral begitu? Padahal aku kan sekedar merekam. Agus temannya pun bicara. Ya karena itu Wan. Gua diancam. Oleh orang suruhan yang lu rekam itu. Bahkan kamu juga dicari Wan. Katanya mau dilaporkan polisi. Merekam orang tanpa izin. Sampai menjadi viral. Nanti orangnya akan ke sini. Sore-sore Wan katanya. Iwan pun menjawab. Lu tenang aja Gus. Yang salahkan mereka. Masa lu yang takut? Gini aja Gus. Entar gua juga akan ke tempatmu. Temannya pun menyahut. Baik Wan gua entar tunggu. Beberapa jam pun berjalan. Kenshin dan Kaori sudah bersiap. Akan berangkat bersama, berlibur di luar negeri, menikmati bulan madunya. Ayah dan mamanya pun mengantar. Ketika itu jam 5 sore petang. Kenshin dan Kaori sudah di bandara, menunggu pesawat yang akan terbang. Sedang si Iwan telah datang ke tempat kerja temannya, yang jadi kasir di minimarket. Tak beberapa lama kemudian, orang yang dibicarakan datang, dengan naik mobil mewah, sambil membawa pengacara. Orang itu masuk begitu saja. Langsung marah-marah. Hei lu kurang ajar sekali ya. Merekam gua kemarin tanpa izin. Itu coba kalian lihat beritanya. Banyak yang nonton. Tersebar kemana-mana. Nama baik gua jadi tercemar. Kalian berdua ini harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian perbuat. Cepat bikin pengakuan. Kalau kalian yang bersalah. Dan segera minta maaf. Atau saya tuntut 5 miliar. Kalau nggak masuk penjara 6 tahun. Ini pengacara saya. Pengacaranya pun langsung bicara. Oh ya Anda sekalian. Masnya berdua ini. Sudah melanggar privasi orang. Menyebarkan video melanggar kehormatan. Tanpa izin yang bersangkutan. Kalian bisa dijerat Undang-Undang ITE. Hukumannya berat sekali. Ini pasti akan diproses. Bukti-buktinya sudah kami miliki. Iwan pun menjawab. Tapi saya merekam kan ada maksudnya. Bapak ini memang yang salah. Mencuri coklat dimasukkan sakunya. Tak mau bayar langsung keluar. Padahal punya mobil mewah. Bapak ini kan orang kaya. Ngapain mencuri segala? Mendengar bicaranya Iwan, Pak Leo itu pun marah. Kurang ajar kamu ya. Cleaning service saja berani sama gua. Bukannya sudah saya bayar coklatnya. Saya kemarin itu lupa untuk membayar dulu. Temannya Iwan menyahut. Bapak itu tidak lupa. Kami punya CCTV-nya. Bapak sengaja memasukkan coklat ke dalam saku dan tas pinggang. Langsung keluar begitu saja. Iwan juga ikut bicara. Ya benar itu kata teman saya. Ngapain Bapak kemarin marah-marah? Padahal belum membayar. Ini ada bukti videonya. Mendengar hal itu, Pak Leo tetap tak terima. Karena merasa orang paling kaya. Pak Leo pun bicara. Oke kalian berani melawan ya? Baiklah kalau begitu. Buktikan saja ke kantor polisi. Siapa yang terkena Undang-Undang ITE itu? Yang menyebarkan berita di media sosial. Hingga nama baik saya tercemar. Saya bawa 5 pengacara. Penyidik polisi pun ada yang teman baik gua. Kalian bisa apa? Mau menyewa pengacara mana? Kerja aja kayak begini. Sudah kalian cepat minta maaf sekarang. Dengan buat pernyataan. Kalau kemarin itu saya tak mencuri. Dan kalian yang bersalah. Laporannya nanti saya cabut. Iwan dan temannya diintimidasi. Mereka ditakut-takuti. Malah disuruh buat pengakuan.
yang tidak sebenarnya. Kemudian karena hal itu, Agus temannya Iwan, karyawan swasta, yang hanya kerja sebagai kasir biasa, tentu merasa takut dirinya. Agus hendak menuruti, akan mengatakan hal yang diinginkan. Pak Leo pun sudah bersiap untuk merekam dengan handphonenya. Namun Iwan langsung melarang, "Jangan Gus, jangan katakan itu. Kita itu nggak bersalah. Biar mereka melaporkan. Nanti kita tinggal hadapi." Pak Leo pun mukanya marah. Langsung beliau bilang, "Oke lah kalau begitu. Kalian yang minta sendiri. Jangan harap bisa tenang. Besok pagi kalian berdua ini pasti tidur di penjara." Pak Leo pergi bersama pengacaranya langsung ke kantor polisi, melaporkan Iwan dan si Agus yang mencemarkan nama baiknya. Sedang Kenshin sendiri, kini bersama Kaori, sudah naik pesawatnya menuju ke luar negeri. Kenshin pun tak tahu kalau Iwan teman baiknya kini sedang kena masalah, dan Pak Leo pun di kantor polisi. Laporannya langsung ditindaklanjuti. Iwan dan Agus mendapat surat panggilan. Mereka akan diperiksa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya